Kami dari kelompok 1 sesi 2 akan membawakan ini materi tentang pengukuran pentanahan atau grounding. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rio Arya Saputra, yang kedua ada Sulaiman Alfaris, yang ketiga ada Muhammad Zikri Ramdhani, yang terakhir ada saya yaitu Husnan Abdul Malik. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui besarnya tahanan pentanahan pada suatu tempat. Kedua, dapat memahami prosedur pengukuran alat ukur earth tester dan earth clamp. Yang ketiga, dapat mengoperasikan alat pengukur tahanan tanah serta mengetahui prinsip kerja ground earth tester dan earth clamp. Baik, untuk selanjutnya itu ada dasar teori. Nah, dari dasar teori ini, pentanahan atau grounding itu merupakan suatu mekanisme di mana daya listrik dihubungkan langsung dengan tanah atau bumi. Jadi pentanahan merupakan bagian dari sistem proteksi, dan tujuan utamanya dari adanya pentanahan ini adalah untuk menciptakan yang low impedance atau yang memiliki tahanan rendah terhadap permukaan bumi untuk gelombang listrik dan transient voltage. Adapun pengamanan pada badan peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga manusia itu bisa terhindar dari sengatan listrik serta mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal. Keamanan dan keandalan wajib dibutuhkan dalam melakukan bangunan instalasi sistem pada suatu bangunan guna melindungi dan mengurangi dampak kerusakan akibat sambaran petir. Perlindungan alat listrik akibat gangguan dari mulai pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi listrik diwajibkan menggunakan sistem pentanahan atau grounding. Ketika terjadi gangguan listrik, maka akan menyebabkan kerusakan alat listrik seperti kelebihan beban dan konsleting listrik. Untuk memperoleh nilai tahanan jenis tanah yang akurat, diperlukan pengukuran secara langsung lokasi. Bukan di lapangan, harus disediakan hubungan yang mudah dilepas untuk dapat diadakan pengukuran pada tiap-tiap elektroda. Sistem pentanahan untuk konsumsi listrik perumahan memang jarang digunakan. Namun untuk gedung dengan konsumsi listrik yang besar harus atau wajib ada. Nilai pentanahan yang sesuai persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL 2011 yaitu 0 sampai dengan 5 ohm. Suatu bangunan untuk menghindari bahaya sambaran petir membutuhkan nilai resistansi grounding kurang dari 5 ohm. Sedangkan untuk grounding peralatan elektronik membutuhkan nilai kurang dari 3 ohm. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari nilai tahanan pentanahan yaitu kedalaman elektroda, diameter elektroda, jenis tahanan tanah, dan jumlah batang elektroda. Merupakan alat ukur grounding yang berfungsi mengukur resistansi tanah dengan cara mendeteksi arus yang mengalir melalui sistem grounding. Ini terdiri dari kepala klem yang dapat dipasang di sekitar konduktor tanah, seperti kabel grounding atau tongkat grounding. Perangkat ini dapat mengukur arus yang melewati konduktor tanah dan menghitung resistansi grounding secara otomatis berdasarkan arus yang terdeteksi. Dengan menggunakan earth clamp, pengukuran resistansi tanah dapat dilakukan tanpa melakukan pemutusan koneksi grounding. Earth clamp ini juga dapat digunakan untuk mengukur arus tanah yang beredar melalui sistem grounding untuk mendeteksi adanya kebocoran arus atau masalah lainnya. Baik, selanjutnya yaitu peralatan percobaan yang digunakan yaitu earth tester, elektroda batang, kabel penghubung atau pengukur, paku pentanahan atau paku elektroda atau paku bantu, palu, air clamp. Selanjutnya rangkaian prosedur. Prosedur dalam melakukan pengukuran pertahanan sebagai berikut yaitu yang pertama, menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran resistansi pertahanan. Yang kedua, mengukur jarak antara terminal grounding pada panel dengan elektroda bantu. Jarak yang digunakan berkisar 5-10 meter. Yang ketiga, menanam elektroda bantu 1 dan 2 ke tanah.
Lalu elektroda dihubungkan dengan alat ukur sesuai dengan kabel yang sudah ditentukan. Earth tester mempunyai 3 kabel, diantaranya adalah kabel merah, kuning, dan hijau. Yang keempat, melakukan pengukuran pertahanan dengan menekan tombol on. Yang kelima, tekan tombol measure untuk membuat instrumen secara otomatis memeriksa potensi tanah, memeriksa tahanan tanah, dan mengukur tahanan tanah. Yang keenam, catat nilai tahanan yang muncul pada layar earth tester, kemudian menekan tombol off pada alat ukur. Yang ketujuh, ketika pengukuran telah selesai dan data yang dibutuhkan telah didapatkan, maka alat dan bahan dapat disimpan kembali. Dalam melakukan percobaan menggunakan earth clamp, yang pertama, pastikan sistem grounding sudah terpasang dan terhubung ke tanah. Yang kedua, pastikan tidak ada kabel terbuka atau koneksi longgar pada grounding. Yang ketiga, hidupkan alat earth clamp tester dan lakukan kalibrasi awal bila diperlukan. Yang keempat, pastikan area sekitar batang pentanahan aman dan kering. Yang kelima, buka klem alat dan jepitkan di sekitar konduktor grounding utama, biasanya kabel tembaga yang menuju elektroda tanah. Pastikan klem menutup rapat dan tidak ada kabel lain di dalamnya. Yang keenam, tekan tombol measure dan start pada alat. Yang ketujuh, tunggu beberapa detik hingga alat menampilkan nilai tahanan dalam satuan ohm. Yang kedelapan, catat hasil pengukuran pada tabel hasil percobaan. Dan yang kesembilan, jika sudah selesai, lepas klem dengan hati-hati. Yang ke-10, matikan alat dan simpan kembali ke tempat yang aman. Berdasarkan rumus tersebut, nilai dari tanah berpengaruh terhadap sebuah tahanan jenis tanah. Setiap wilayah memiliki tahanan jenis tanah berbeda. Puil tahun 2011, tahanan jenis tanah dapat menjadi beberapa kelompok seperti tabel berikut. Yang pertama, ada jenis tanah yaitu tanah rawa, yaitu dengan tahanan jenis tanah 10-30 ohm meter. Kemudian yang kedua, ada tanah liat dan tanah ladang, yaitu sekitar 100 ohm meter. Kemudian ada pasir basah, yaitu 200 ohm. Kemudian ada kerikil basah yang bernilai 500 ohm. Kemudian ada pasir atau kerikil ohm. Dan yang terakhir adalah tanah berbatu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan data atau bagian hasil pengukuran dan perhitungan pada praktikum pengukuran pentanahan ini. Pada percobaan ini dilakukan pada 2 lokasi yang berbeda, yaitu gedung lab elektro dan gedung lab informatika, untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, untuk gedung lab elektro sendiri diperoleh 3 nilai pengukuran, yaitu 8,22 ohm, 49,9 ohm, dan 2,81 ohm. Sementara pada gedung lab informatika, ketiga pengukurannya itu menunjukkan nilai yang sama, yaitu 22,9 ohm. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke perhitungan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita perlu untuk menghitung yang namanya standar deviasi untuk melihat pilihan datanya untuk dalam pengukuran ini. Nah, tapi pertama-tama kita perlu untuk mencari dulu nilai rata-rata dari ketiga pengukuran tersebut. Oke, yang pertama ini untuk gedung elektro ya. Dari hasil rata-ratanya kita itu mendapatkan nilai 19,31 ohm. Dan kemudian bisa kita langsung masukkan ke rumus standar deviasi. Nah, baik, untuk rumusnya yaitu rumus standar deviasi itu S sama dengan akar dari sigma RI dikurangi R rata-rata pangkat 2 per N-1. Nah, yang mana setelah kita masukkan tadi nilai daripada perhitungan gedung lab elektro, didapat bahwa standar deviasinya itu adalah 24,04 ohm. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran di lab elektro ini memiliki variasi yang cukup besar. Nah, kemudian sementara itu untuk gedung lab bisa kita lihat
Hasil dari perhitungan rata-ratanya itu ada di 22,9, yang mana hal ini nilainya sama dengan nilai pengukuran dari salah satu atau dari ketiganya itu nilainya sama. Nah, karena seluruh datanya ini maka standar deviasinya itu akan menjadi 0, yang berarti pengukurannya ini stabil dan konsisten. Nah, jika kita bandingkan dengan standar PUIL 2011, nilai pentanahan yang direkomendasikan itu berada pada rentang 0 hingga 5 ohm dengan batas maksimumnya itu 5 ohm agar sistem proteksi bekerja dengan baik. Bahkan untuk perangkat elektronik yang sensitif, nilainya itu disarankan ada di bawah 3 ohm. Nah, jika berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa baik gedung lab maupun gedung lab informatika memiliki nilai pentanahan yang lebih tinggi dari standar PUIL, sehingga keduanya dapat dikategorikan baik dan memerlukan evaluasi pada sistem groundingnya. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian paling kecil? Yang kedua, gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian paling besar? Yang ketiga, bandingkan hasil percobaan tersebut. Apakah menyebabkan resistansi pembumian yang besar atau kecil? Oke, untuk jawaban yang pertama, pengukuran ketiga ada dengan nilai 2,81 ohm. Nilai ini merupakan satu-satunya pengukuran yang berada mendekati standar pentanahan yang baik. Nah, itu adalah yang nilai terkecil. Kemudian ada pengukuran kedua untuk nomor 2 dengan nilai 46,9 ohm. Ini merupakan nilai tertinggi dari seluruh titik pengukuran. Terus yang ketiga, gedung lab elektro memiliki nilai yang sangat bervariasi, rendah yaitu 2,81 ohm, sedang 8,22 ohm dan sangat tinggi yaitu 46,9 ohm. Gedung lab informatika stabil di angka 22,9 ohm untuk semua pengukuran. Faktor penyebab resistansi besar atau kecil. Yang pertama, kondisi tanah atau lembab dan keringnya suatu tanah. Semakin lembab tanah, semakin kecil nilai resistansinya. Meskipun pada data sebuah titik lembab, kepadatan dan jenis tanah tetap bisa berbeda. Yang kedua, kualitas sambungan grounding, yaitu sambungan yang longgar atau berkarat meningkatkan elektroda yang ditanam lebih dalam. Umumnya memiliki resistansi elektroda lebih besar dan berbahan konduktif baik, menghasilkan nilai lebih rendah. Faktor kelima, adanya arus bocor pada instalasi. Pada titik lab elektro ketiga, arus bocor 4,3 mA, justru menunjukkan jalur grounding aktif, sehingga nilai resistansinya rendah. Untuk faktor keenam, yaitu kondisi fisik sistem grounding, usia instalasi, korosi, dan kerusakan mekanis dapat menaikkan resistansi. Yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil pengukuran pentanahan pada gedung lab elektro dan gedung lab informatika, diperoleh nilai resistansi yang bervariasi. Gedung lab elektro memiliki nilai rentang antara 2,81 ohm hingga 46,9 ohm. Sementara gedung lab informatika menunjukkan nilai yang stabil di 22,9 ohm. Pada seluruh pengukuran, jika dibanding dengan standar PUIL 2011 yang merekomendasikan nilai pentanahan di 0 hingga 5 ohm, maka seluruh titik pengukuran berada di atas batas standar, kecuali pengukuran ketiga di gedung lab elektro dengan nilai 2,81 ohm yang termasuk kategori baik. Secara umum, kedua gedung memerlukan evaluasi dan perbaikan sistem grounding, terutama pada titik yang memiliki resistansi tinggi. Faktor yang mempengaruhi variasi nilai ini meliputi kondisi tanah, kualitas sambungan, kedalaman elektroda, serta adanya arus bocor. Nah, pada praktikum ini menunjukkan pentingnya sistem pentanahan yang baik untuk menjaga keselamatan pengguna dan keandalan instalasi listrik. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1 sesi 2 yang menyampaikan tentang materi grounding. Mungkin hanya sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.